Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bengkel Mang Bus yang selalu setia memberikan tutorial seputar Android dan komputer. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara merakit sebuah komputer desktop ya. Di sini dikhususkan untuk pemula ya, khususnya untuk adik-adik yang mempunyai bakat minat di bidang hardware ya. Di sini saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana merakit sebuah komputer. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan apa sajakah yang dibutuhkan untuk merakit sebuah komputer. Oke, yang pertama kita siapkan mainboard atau motherboard ya, kemudian prosesor. Di sini sebagai contoh ada Pentium Core 2 Duo ya. Kemudian kita siapkan RAM. Kemudian ada kipas untuk prosesor ya. Di sini menggunakan model baud ya. Kemudian ada hard disk. Sebagai contoh saya gunakan hard disk kecil, hard disk laptop ya. Kemudian power supply. Ini berukuran kurang lebih 250 watt ya. Jika kalian punya yang lebih besar wattnya, tidak apa-apa, pakai saja. Kemudian di sini ada DVD-ROM jika kalian ingin menggunakan DVD. Kemudian ada baut-baut untuk proses pemasangan ke dalam casing ya. Dan yang terakhir ada kabel data untuk hard disk ya, dan DVD-ROM. Oke, jika semuanya bahan-bahan sudah terkumpul, sekarang kita masuk ke bagian perakitan ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang ya prosesor. Nah, di sini cara pemasangannya gampang sekali. Di sini ada dua tanda, tanda apa ya? Pokoknya di sini ada tanda berbentuk seperti ini, pembatas ya. Ada dua, kiri kanan. Nah, di prosesornya sendiri terdapat apa istilahnya? Coakan, kalau saya bilang ini coakan ya. Coakan. Nah, sini kita pasang. Nggak usah takut terbalik ya, karena kalaupun terbalik dia nggak akan masuk, karena udah ada tanda tadi itu yang saya sebutkan. Nggak akan masuk ya kalau terbalik, kalau salah. Jadi di sini tandanya ya. Ini prinsip dasar ya, meskipun ini mainboard jadul, jadi ini prinsip dasar, pasti selalu ada tanda. Meskipun mainboard keluaran terbaru, pasti dia menggunakan tanda tertentu ya. Jadi kita jangan terpaku di mesin mainboardnya sendiri. Mainboard banyak modelnya, kita tidak usah terpaku sama bentuk ya. Ini ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, prinsipnya sama. Jadi di sini yang kita praktikkan adalah prinsip dasar perakitan sebuah komputer ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masang kipas ya. Kita pasang kipas. Ini model kipasnya yang pakai baut. Ada yang pakai pin biasa, ada yang pakai baut. Kebetulan saya punya yang pakai baut ya. Kalau yang model pakai baut, pakai pengunci di bagian belakang. Kurang lebih seperti ini cara pasangnya. Nah, seperti ini ya. Sebetulnya kalau teman-teman punya pasta ya, di sini kita taruhin pasta heatsink namanya. Kebetulan saya tidak ada. Kita langsung saja kita letakkan dulu di bawah. Ini untuk prinsip dasar ya, buat para pemula, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Dia mah dia main apa sih? Asik sendiri bahaya. Kurang lebih seperti ini penampakannya ya.
kita tinggal pasangkan kabel kipas. Agak terlalu panjang nih guys, harus digulung. Oke, sudah terpasang. Kipas sudah terpasang. Kemudian kita selanjutnya pasangkan RAM ya. Untuk RAM sendiri di sini masih menggunakan mainboard ini masih menggunakan DDR2. RAM sendiri banyak modelnya. Nanti teman-teman bisa searching di internet. Jadi mainboard ini menggunakan RAM DDR2. Jadi kita tinggal pasangkan seperti ini saja. Seperti biasa, dia selalu menggunakan sebuah tanda pembatas ya, seperti ini. Di sini ada tandanya. Tidak usah takut terbalik, karena kalau terbalik dia nggak akan masuk ya. Dia nggak akan bisa masuk. Jadi tinggal ikuti saja tandanya, kita masukkan. Tekan secara bersamaan setiap sisinya. Kurang lebih seperti ini cara pemasangannya. Oke, jika teman-teman ingin menggunakan RAM-nya 2 keping ya kita pasangkan saja semua. Tidak apa-apa, tapi jangan lupa RAM juga memiliki beberapa tipe ya, sesuai peruntukan untuk mainboard itu sendiri. Biar ngepas masangnya. Oke, jadi 2 RAM sudah tertancap di sini. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan ke dalam casing, ada baiknya kita mempelajari bagaimana cara instalasi kabel chassis ya, seperti power, LED dan USB, kemudian audio bagian depan. Di sini kita akan terlebih dahulu memahami cara membaca kode di baris pin untuk power ya, untuk tombol reset, tombol power dan LED ya. Nah, di sini ada beberapa titik jalur ya. Di sini tertulis ada kode singkatan RST. Itu artinya tombol reset ya, untuk restart ya. Yaitu pin yang ini dan yang ini. Nah, di baris berikutnya ada HDD ya di sini. Di sini untuk indikator hard disk. Kemudian di sebelah sini ada tertulis power PWSW ya, itu singkatan dari power switch. Sebelah sini dengan kode singkatan PWSW itu adalah power switch. Artinya di sini nanti akan kita hubungkan tombol power ya. Nah, kemudian di sini ada kurang jelas ya. P LED ya, LED power LED ya. Di sini indikator power dari mainboard sendiri. Di sini pinnya. Jadi kurang lebih apabila kita hubungkan dengan kabel-kabel yang ada di chassis. Kebetulan di sini saya sudah ambil contoh dari casing bekas yang enggak terpakai lagi. Di sini ada pengkabelannya ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Jika tertulis di sini adalah RST, maka kita cari kabel yang bertuliskan reset SW ya. Jadi di sini adalah jalur tombol reset. Nah, seperti ini. Nah, jika di sebelahnya adalah
power SW, PWSW power switch ya, maka kita akan hubungkan dengan power switch yang ada di kabel dengan tulisan power SW ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini susunannya. Kemudian di sini tertulis HDD ya. Ini artinya indikator hard disk. Kerja hard disk ya, indikator kerja hard disk. Jadi di sini ada tulisan HDD LED. Berarti kita pasangkan di sini. Nah, tinggal satu ruang lagi yang bertuliskan kodenya P-LED ya, power LED. Berarti itu power daya untuk kerja mainboard ini sendiri. Jadi sini ada tertulis power LED, berarti kita hubungkan di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini susunannya. Oke, ini pin yang umum ya, umum digunakan di casing-casing. Kalau kalian membeli sebuah casing, pasti pinnya kurang lebih seperti ini. Pengkabelannya ya. Jadi di sini. Jadi intinya adalah di sini tertulis beberapa kode yang menandakan bahwa terhubung dengan kabel-kabel yang mempunyai kode yang sama di sini. Jadi di sini ada RST, itu singkatan dari reset ya. Di sini kabelnya ditulis kode dengan reset SW, reset switch ya. Berarti di sini. Kemudian ada hard disk LED, berarti hard disk LED. HDD LED itu hard disk LED ya. Indikator LED untuk indikator hard disk ya. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu cara pembacaannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalaupun tidak ada pengkodean di sekitar kaki-kaki pin, ada beberapa mainboard yang menuliskannya di bagian tertentu, seumpama di ruang-ruang terbuka seperti ini yang tidak ada komponen menempel ya. Di situ ada kode untuk pembacaan jalur-jalur casing ya, cases. Kita lanjutkan ke pemasangan hard disk ya. Di sini ada beberapa hard disk. Kita pilih salah satu sebagai contoh. Hard disk ini menggunakan model SATA ya. Jangan lupa juga kita siapkan power ya. Di sini ada power kurang lebih seperti ini posisinya ya. Di sini kita siapkan kabel-kabel hard disk untuk hard disknya. Oke, sebelum kita pasang hard disk, kita demonstrasikan dulu pemasangan kabel power ya. Di sini kita pasang seperti ini. Nggak usah takut salah kebalik, karena dia kalau kebalik nggak bisa masuk ya. Kita pasangkan saja. Nah, seperti itu. Di sini ada power CPU-nya ya. Sama kayak yang tadi, tidak usah takut terbalik karena nggak bakal bisa masuk kalau terbalik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ambil kabel daya untuk hard disk ya. Di sini sebagai contoh kita menggunakan hard disk kecil ya, hard disk laptop ini. Sebetulnya untuk desktop hard disknya berukuran seperti ini, besar ya. Tidak apa-apa sebagai contoh. Di sini ada beberapa soket kabel SATA ya. Tidak masalah kita di mana saja naruhnya. Di sini boleh, sini boleh, fungsinya sama. Kemudian di bagian hard disk kita hubungkan kabel datanya. Kemudian power seperti biasa. Kalau terbalik dia nggak akan bisa masuk. Sudah ada tandanya. Jadi teman-teman pemula tidak usah takut ya. Tidak usah takut salah. Namanya juga belajar. Kurang lebih seperti ini cara instalasinya. Jadi yang selanjutnya, jika
kalian pengen menggunakan DVD, pemasangannya sama seperti pemasangan harddisk ya. Soketnya pun sama. Kita pasangkan saja seperti ini. Kemudian di bagian power kita boleh paralel atau kita ambil daya yang agak berjauhan ya. Nah, seperti ini. Pendekkan. Jadi di sini kita bisa pasangkan di mana saja, terserah. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Terserah teman-teman maunya yang di mana. Oke, kurang lebih penampakan perakitannya seperti ini. Harddisk, DVD, power, kemudian RAM. Di sini ada kipas, di bawahnya ada CPU. Ini pendingin CPU. Oke, wiring diagram di sini tadi sudah kita paparkan ya. Ini untuk pemasangan di casing ya. Nanti pas dimasukin ke dalam casing. Baik, tahap selanjutnya yaitu pemasangan ya. Pemasangan ke dalam casing. Terserah buat kalian yang mau pasang mainboard dulu silahkan, yang mau pasangnya power dulu silahkan. Masukkan saja dalam. Oke, di sini kita sudah menggunakan baut ya. Baut power ada 4 titik di sini. Oke, di sini saya hampir lupa memberitahu bahwa di sini ada soket-soket selain soket power, LED power dan HD power ya. Di sini ada soket untuk audio front bagian depan ya. Di sini ada jacknya yang lubangnya ditutup ya. Ini sengaja dari pabriknya seperti ini. Kenapa? Supaya saat pemasangan kita tidak terbalik ya. Di sini ada beberapa pin, tapi ada salah satu pin yang ompong ya. Ini sengaja ditiadakan supaya pemasangan tidak terbalik. Nah, yang tertutup ini adalah untuk titik yang ompong itu. Di sini kita tinggal masukkan. Bisa masuk. Kalau dia terbalik nggak bisa masuk karena ada pin yang ditutup sengaja dari pabrik seperti itu. Jadi di sini teman-teman tidak usah takut terbalik ya. Nah, selanjutnya di sini ada port USB ya. Di sini ada port USB. Ada dua tempat di sini. Terserah mau pakai yang mana sama saja. Nah, di sini lagi-lagi ada pin yang ditutup, ada lubang pin yang ditutup. Ini supaya tidak terbalik pemasangannya. Di sini ada pin yang ompong ya. 2 titik ompong. Kalau terbalik dia nggak akan bisa masuk. Nah, berarti seperti ini. Tuh. Kalau terbalik dia nggak akan bisa masuk. Karena ditutup di sininya. Jadi tidak usah takut terbalik ya. Tinggal masukin saja. Terbalik sih. Tinggal tempatkan saja sesuai peruntukannya, pasti dia masuk. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya setelah kita pasangkan ke dalam casing. Jadi sesuai apa yang kita praktekkan tadi di luar, waktu mainboard masih di luar ya. Di sini sudah dihubung-hubungkan. Oke, baiklah, proses perakitan komputer sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan boleh juga komen-komen ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.